Jelas orang yang cinta Allah suka membaca Al-Quran. Jika hatinya ada Allah, suka membaca Al-Quran. Anna Allah ya'fu anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli huquqi alaina wa an jamil muslimin. Wa anna Allah yarzuquna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahat jasad wa ruh wa tawbatan nasuh wa tawbatan nasuh. Wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yafaduna min al-sirri wa zalal wa anna Allah bidayna bikal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu anna ghaidha qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yarzuquna al-qabul wa al-iqbal wa zakir rabbil alamin fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah yuslihu al-ibad wal bilad wa yarhamu al-ibad wal bilad wa anna Allah yahfadun alaina din al-islam wal iman wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Salman Al-Madani wa Syekhuna Qadi Muhammad As-Sugin Abdullah Al-Bandil wa Jamaah Syekhina wa muallimina wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadi man sya'a bil wilayah, yakni aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah, wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia Allah akan dia orang yang dijadikannya untuk membawakan segala rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajadbahu minhu ilaihi bisabiqil inayati, yakni dan ia Allah menghampirkan akan dia si wali tadi daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashkuruhu amman alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya'u min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengurniai akan kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah dari segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalliya wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi washabihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadi Al-Hasan Al-Samad Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca munaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan munaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, yakni kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun.
Dan ada tabiatnya radhiyallahu anhu, kasih sayang ia kepada orang yang thalabul ilmi dan kepada orang alim dan orang-orang yang soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan Allah tabiat radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, dan lagi pula ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan pada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur daripada pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur maka keluh kesah ia seperti orang sakit, dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratibus sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratibus subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada ladatud dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal di masa kecil, yakni sebelum balighnya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Jadi si Din itu pernah disuruh ibunya untuk ke dapur aja ke orang tempat makan. Jadi ke dapur disuruh makan, disiapkan si Din saya saman tadi. Tapi makanan tadi padahal dimakan tapi kada una-una atau modelnya gitu ta. Nanti makan seolah-olah kada dimakan oleh si Din gitu. Itu kelebihan si Din di antara keramat si Din ta. Dan si Din saya saman itu sangat dakti terhadap kedua orang tuanya. Sangat mencintai, menyayangi. Nah, dan si Din suka dan cinta kepada orang alim, itu suka. Kada pernah memusuhi orang alim si Din, menyukai, menyenangi hatinya. Dan selalu si Din itu juga suka kepada orang-orang yang penuntut ilmu agama tuh. Senang si Din. Nah itu tuh. Itu tabiat si Din. Nah, jadi jika kita ada di antara yang tadi itu, nah maka disitulah tabiat orang wali itu cinta semua makhluk. Ciri-ciri tabiat wali tah. Nah kayak itu tah. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi di antara segala ulama. Syekh Saman itu wakafnya di Baki. Nah, di Baki. Jadi kita di situ bertawassul dulu menghendak ke kuburan Baki para istri Nabi tadi, anak ziarah ke kuburan Nabi misalnya kan. Kita bertawassul dulu lawan sidin maksudnya. Nah, di Padah tadi tah. Bertawassul dulu, sudah meninggalnya tawassul aja. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syara', maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia. Demikianlah hal ihwal di masa kecil, yakni sebelum balighnya. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, masuk khalwat. Nah, kada ketujuh sini berkawalan. Jadi kada mencari teman ta. Nah, gitu ta. Dan melazimkan ia ziarah ke Baqi, yakni tempat perkuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjid pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Jadi istri Rasulullah SAW itu terkumpul di Baqi. Cuman ada sebagian riwayat mengatakan satu istri Rasulullah SAW itu yang tidak di Baqi, yaitu di desa, di kampung Sarif. Dan adalah hal radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dan menjalani akan jalan thariqah dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jalani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jalani akan baju jubah putih. Baju putih itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman dengan baju jubah putih, dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Jadi wali Allah itu kada mati. Nah itu tak, kada mati, jadi berpindah aja situ yang ada wali-wali Allah Ta'ala. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman pada ketika itu, maka menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman dan negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang daripada beberapa negeri untuk mengambil thariqat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang yang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Jadi Syekh Salman itu, Sidin itu menerima hadiah-hadiah dari orang-orang yang kaya, saudagar-saudagar di zaman beliau itu, sampai ke tangan Sidin langsung habis. Artinya dibagi-bagi oleh Sidin. Kada pelit tuh Sidin artinya. Jadi ciri-ciri wali Allah Ta'ala itu, ciri-cirinya ada di antara pengasih, penyayang, pemberi, bukan penerima. Kalau kita kebanyakan menerima, kalau menerima daripada memberi. Makanya ujar Nabi itu tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah, tangan di bawah. Kita pelit, kadang mau berbagi, seolah-olah duit itu ampun kita, padahal titipan, harta itu titipan. Nah, kayak itu. Itu diantaranya sifat-sifat wali Allah Ta'ala itu pemurah, baimai, pemurah, penyedakah. Itu orang kada pelit, ini kada ampun kawan dipintai, ampun seorang disimpani. Itu bakhil ngarannya. Al-bakhilun aduwwum minallah. Orang bakhil itu musuhnya Allah Ta'ala. Kayak itu tak? Dan berkatalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dan sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah itu yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat, nah wasiat Sidin nih, nyarakan wasiat Sidin. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Tapi jangan berpander, tuntung sembahyang bawir, sembahyang bawir berdoa nang ini 4 kali berturut-turut. Allahumma qil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummati sayyidina Muhammad. Ada menyambung warhabhum rahmatan ammah birahmatir rahimin, bisa disambung gitulah.
Nah, itu termasuk fadilah wali kutub. Nah, itu dah. Jasidin nih. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada disalangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu wahai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah Jasidin, dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah wudu'an wa asyian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu wasiat sidin. Disuruh sholat berjamaah, main Jumat, latihan, nalah disuruh itu musyahadatul af'al tadi, wahdatul af'al, wahdatul sifat, wahdatul zat dan muraqabah. Dan diantaranya kalau kita mengamalkan membaca Al-Quranul Karim. Nah, jelas orang yang cinta Allah suka membaca Al-Quran. Jika hatinya ada Allah, suka membaca Al-Quran. Nah, kayak itu. Di hari kiamat kita memberi syafaat. Ujar Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wahai umat-umatku, berataan jan Nabi, bacai Al-Quran, karena Al-Quran kena di hari kiamat mendatangi orang ikam. Untuk apa? Syafi'an ya sahabi, memberi syafaat lawan orang bubuhan ikam. Nah itu, maka baca Al-Quran di rumah. Tanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dan mengajarkan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.